Kamu suka membaca nggak sih? Kalau kamu nggak suka membaca, sebenarnya nggak ada masalah. Namun, jika kamu sedang belajar bahasa Inggris sekarang, membaca akan sangat penting banget. Kenapa? Justin akan berikan 4 alasan kenapa kamu perlu banget membaca tulisan berbahasa Inggris dari sekarang. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe-nya, komen, dan berikan saran kira-kira konten apa yang perlu banget kita angkat. Yang pertama, cerita pendek itu tidak menuntut waktu lama. Tidak seperti novel. Kamu bisa membaca cerita pendek dalam 1 kali duduk saja. Ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Bahkan, kamu bisa melakukannya di saat-saat senggang, semisal di pagi hari, sembari sarapan, di siang hari saat jam istirahat, atau di malam hari menjelang tidur. Bukankah ini adalah cara yang baik untuk belajar lebih konsisten di sela jadwal yang padat? Bagaimanapun, dengan membaca cerita pendek, kamu bisa mendapatkan ide baru. Kamu punya objek pikiran, kamu bisa menyerap kosakata sampai dengan struktur kalimat. Dan menariknya, dalam cerita pendek, biasanya kata yang ditampilkan itu adalah kata-kata yang baru dan itu akan menambah kemampuan kosakata kalian. Yang kedua, cerita pendek memicu kemampuan reseptif dan produktif. Mungkin kamu sering mendengarkan lagu, menonton film berbahasa Inggris, atau menonton video dari luar negeri dalam belajar bahasa Inggris. Semua yang kamu tonton memiliki daya tarik dalam merangsang kemampuan reseptif. Artinya, kamu secara pasif mengerti makna ucapan yang disampaikan, bahkan kamu bisa memahami makna di balik itu semua dan maksudnya. Namun, pernahkah kamu berpikir itu saja tidak cukup? Perlu adanya keseimbangan kemampuan, reseptif dan produktif. Apabila kita hanya meningkatkan kemampuan reseptif, biasanya kita hanya bisa memahami apa yang orang lain bicarakan, tapi kita tidak bisa memberikan respon, tanggapan, jawaban, dan bahkan ikut dalam percakapan. Dengan membaca cerita pendek beserta audionya, kamu bisa melakukan 2 kemampuan tadi sekaligus. Kamu bisa mendengarkan dengan seksama bagaimana kata itu diucapkan, sehingga ini bisa meningkatkan pronunciation kamu. Kalimat itu disusun sehingga ini bisa merangsang bagaimana kamu memahami konteks susunan kalimat atau grammar dan frasa seperti apa yang tepat digunakan atau frasa-frasa yang tidak bisa kita artikan satu persatu. Nah, ditambah kamu bisa mengambil catatan juga untuk menuliskan kata baru yang semestinya bisa kamu pakai untuk bahasa Inggris kamu. Yang ketiga, cerita pendek adalah bentuk autentik bahasa. Apakah kamu sering menyaksikan ada seorang anak kecil yang sangat jago berbahasa Inggris hanya dengan menonton film anak-anak berbahasa Inggris? Apa yang membuat mereka bisa belajar tanpa sadar begitu? Padahal, mereka tidak berniatan untuk belajar. Hal ini disebabkan sebab tontonan anak-anak adalah tontonan autentik bahasa. Tidak serta-merta dijadikan bahan ajar bahasa. Cerita pendek juga begitu. Cerita pendek itu ditulis untuk mempererat hubungan penulis dan pembacanya. Jika kita membaca tulisan dari penutur asli, kita bisa mengetahui bagaimana mereka menyampaikan cerita dengan bahasa Inggris. Secara otentik tentu saja. Dan secara tidak langsung, kita akan terus mencari padanan konsep bahasa Inggris dalam cerita dengan konsep susunan bahasa Indonesia. Ini akan meningkatkan kemampuan penerjemahan kamu. Dan ditambah lagi, kita bisa menemukan isi cerita serta memicu agar bertanya dan memberikan tanggapan. Ini akan meningkatkan kemampuan interpersonal atau dalam skill kita sebut interaction skills. Menarik bukan? Dan yang terakhir, cerita pendek memicu kesenangan fantasi. Cerita pendek disusun dengan tujuan untuk memberikan rangsangan kesenangan. Jadi setelah membaca, kita diharapkan bisa merasa senang dengan karakter, alur cerita, atau bahkan plot twist-nya. Tentu saja struktur kalimatnya tidak rumit. Justru, dalam cerita pendek, banyak sekali loh kosakata yang spesifik sehingga membantu kalian menambah akurasi kosakata. Nah, di sini, dalam kesenangan fantasi ini akan membuat kalian bisa menggunakan objektivitas atau isi pokok dari cerita untuk kamu ceritakan kembali atau retelling some stories. Ini akan membuat kamu memiliki alasan untuk berbicara. Kadang-kadang, ketika kita belajar bahasa Inggris, kita itu nggak tahu loh apa yang perlu kita omongin. Jadi dengan cerita pendek, ini menjadi salah satu stimulan yang bagus banget.
Oke, itu adalah 4 alasan penting kenapa kamu perlu sekali membuka kembali cerita pendek berbahasa Inggris. Cukup waktu sebentar saja dan kamu akan rasakan manfaatnya. Semoga alasan ini bisa membuat kamu membaca dan juga membuat belajar kamu lebih mudah lagi. Oke, see you international people and special people. Kita akan ketemu lagi di video yang lain. Dan semoga video ini membantu kamu. Bye! Daftar sekarang juga program fundamental dari Josin Online English Course. Program yang akan membantu kamu belajar bahasa Inggris benar-benar dari dasar. Dengan mengikuti program ini, kamu akan dapatkan berbagai macam benefit, mulai dari waktu, sistem belajar, dan juga tutor yang berpengalaman. Tunggu apa lagi? Karena kamu butuh belajarnya saat ini, maka daftar sekarang juga. Info ada di bawah, cek deskripsi. See ya!